Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mereka sudah menunggu selama 2 hari? Sue Ying mengangguk. Dia telah melarang siapapun untuk mengganggunya selama kultivasi tertutup. Kecuali itu terkait dengan masalah yang sangat penting. Siapa itu? Para pengunjung adalah Yang Mulia, Long Yu, dan dia ditemani oleh Dewa Dunia tahap 3 yang tidak dikenal. Jawab pelayan tersebut dengan sopan. Yang Mulia Long Yu, bawa aku ke mereka, perintah Sue Ying. Sue Ying memasuki aula ditemani istrinya pergi untuk menyambut kedua tamu. Yang Mulia Long Yu, sudah lama. Sejak terakhir kali kita bertemu, kembali selama pesta bunga Myriad, 30.000 tahun telah berlalu seolah-olah dalam sekejap mata. Sue Ying memberi kesempatan pada remaja berjubah hitam yang mewah itu. Anak muda ini adalah pangeran kedua dari klan Master Prefektur Laut yang Tenang, klan Longxi. Dia adalah pangeran kedua yang sama yang menjadi tuan rumah perjamuan di mana Sue Ying diundang, yang telah menyebabkan ikatan permusuhan antara dia dan Dewa Dunia yang berbisa Ying. Kakak Dongbo, tidak apa-apa jika kamu memanggilku Long Yu. Bagaimana mungkin aku berani memberitahu kamu, Brother Dongbo, untuk memanggil aku Yang Mulia, atau kata-kata semacam itu, jawab Long Yu. Terlepas dari statusnya sebagai putra favorit guru prefektur, ia tetap menjadi Dewa Dunia tahap pertama dalam waktu yang lama. Dia bisa mempertahankan kemampuan berpengaruh seperti itu melalui hubungannya, tetapi Sue Ying bergantung pada kekuatan tempurnya sendiri. Dengan status seperti itu, Sue Ying adalah seseorang yang bahkan Tuan Prefektur Laut Tenang itu sendiri tidak akan berani untuk sedikit, jadi tidak mungkin Long Yu berani untuk tidak sopan. Campuran emosi yang kompleks berputar-putar di hati Long Yu. Kembali selama perjamuan, Sue Ying tidak lebih dari dewa, setidaknya di permukaan. Tetapi dalam sekejap mata, statusnya mengalami transformasi yang menghancurkan surga. Hanya sekarang peringkat di 3 teratas dalam seluruh Laut Tenang Prefektur. Alasan aku datang hari ini hanyalah untuk membantu seseorang memberikanmu referensi. Long Yu tersenyum, dan menoleh untuk melihat pria berjubah hijau di sisinya. Ini adalah bawahan dari teman baik ayahku, Raja Changyong. Namanya Mo Xiao. Petik 2. Dewa Dunia Mo Xiao, Sue Ying mengangguk. Pria berjubah hijau itu segera berkata dengan nada rendah hati, Mo Xiao ini telah tiba di bawah perintah. Namun, aku belum pernah bertemu Yang Mulia sebelum ini, jadi aku meminta bantuan pangeran kedua dalam memberi aku referensi. Petik 2. Pesanan. Sue Ying terkejut. Kamu datang di bawah perintah Raja Changyong? Duduk di sebelah Sue Ying, Jing Qiyu juga mengiriminya pandangan ingin tahu. Memang, aku telah diperintahkan untuk datang oleh Raja, kata pria berjubah hijau itu. Sejumlah besar informasi mengenai Raja Changyong mulai muncul dalam hati Sue Ying. Pria itu adalah dewa-dewa dunia tahap 4, tetapi dia tidak seperti monark Mo Sue, yang sudah hidup terlalu lama, dan yang hati dewa sejatinya bisa hancur pada waktu tertentu. Raja Changyong masih sangat muda, dan punya teman di semua tempat. Dewa-dewa dunia tahap 4 muda seperti dia adalah sosok yang tidak akan pernah berani disinggung oleh kebanyakan negara adik kuasa. Orang-orang ini dapat hidup untuk jangka waktu yang sangat lama, dan mereka bahkan memiliki harapan besar untuk menjadi eksistensi yang kuat juga. Pakar lain, seperti Raja Mo Sue dan Tuan Prefektur Laut yang Tenang, telah menghabiskan banyak waktu untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tempur mereka, jadi potensi mereka sudah lama digunakan. Peluang mereka untuk menjadi eksistensi yang kuat sangat kecil. Aku bahkan belum pernah bertemu Raja Changyong sebelumnya, jadi masalah apa yang membuatnya meminta kamu untuk menemui aku? Sue Ying bertanya. Raja pada awalnya berencana untuk datang sendiri, tetapi beberapa bisnis lain pada hari yang sama mencegahnya untuk membuatnya. Yang ini berharap Yang Mulia mungkin memaafkan kami untuk itu. Pria berjubah hijau itu menurunkan posisinya. Memang, aku datang karena masalah yang mungkin membuat aku harus mengganggu Yang Mulia. Berdoa, katakan. Sue Ying mengangkat gelas anggurnya, dengan ringan minum seteguk. Pria berjubah hijau itu menurut. Ada Dewa Dunia tahap 2 yang bernama Dewa Dunia Sang Yi yang telah memunculkan permusuhan dengan Raja Klan aku. Permusuhan ini sedemikian rupa sehingga Raja tidak pernah bisa melupakannya.
Tetapi Dewa Dunia Sang Yi melakukan tindakannya hanya setelah menggunakan harta karun yang dapat mendistorsi kontinum ruang waktu, yang membuatnya sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Namun, Raja tidak berhenti, bahkan menabur karma untuk terhubung dengan orang lain sebelum akhirnya menemukan di mana Sang Yi ini berada. Petik 2. Long Yu melangkah, kaget. Dia benar-benar menabur karma hanya untuk menemukan jejak target? Raja pasti benar-benar membenci Dewa Dunia Sang Yi ini. Petik 2. Benar. Pria berjubah hijau itu mengangguk. Investigasi kami terhadap jejak yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia ini Sang Yi membuatku keluar untuk menemukan Yang Mulia Dongbo. Temui aku tidak tahu ada orang yang disebut Dewa Dunia Sang Yi, jawab Sui Ying. Dewa Dunia Sang Yi menyadari betapa marahnya raja itu, jadi dia dengan hati-hati menyembunyikan semua jejak dirinya, dan dia juga telah mengubah penampilannya. Selain itu, ia membuat nama baru untuk dirinya sendiri, yaitu, Bai Li Sang. Di bawah nama itu, dia memasuki penjaga pribadi yang mulia, dan bahkan menjadi salah satu komandanmu. Kata pria berjubah hijau itu. Komandan Bai Li Sang, ekspresi wajah Sui Ying dan Jing Qiyu sedikit berubah. Salah satu komandan penjaga pribadinya telah menyinggung Raja Changyong. Seandainya dia melempar dirinya sendiri ke negara adik kuasa lain, kita pasti sudah bertindak sejak lama. Namun, ia memutuskan untuk mengandalkan Yang Mulia, jadi kami harus datang untuk memberitahu kamu tentang masalah ini, kata pria berjubah hijau itu. Raja klan aku tidak berhenti, bahkan menabur karma hanya untuk menemukan musuh yang telah ia coba temukan selama puluhan ribu tahun. Harapan aku adalah bahwa Yang Mulia bisa dengan mudah mengusirnya dari penjagaan pribadi kamu. Petik 2. Bertindak langsung melawan komandan pengawal pribadi Sui Ying akan sama saja dengan menamparkan wajahnya. Bahkan seseorang dengan status monark Changyong harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Toh, Raja Changyong belum yakin siapa yang menyimpan harta bersejarah itu. Jika dia yakin bahwa Bai Li Sang memilikinya, dia akan lama bertindak. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana permusuhan ini dimulai, bahwa itu bisa membuat Raja berhenti untuk berurusan dengan Bai Li Sang. Sui Ying mengerutkan kening. Ini masalah pribadi, dan Raja belum mengungkapkan detailnya kepadaku. Pria berjubah hijau itu berkata, namun niat membunuh Raja tidak diragukan lagi berat, dan mengabaikan harga yang harus dia bayar hanya untuk membunuh Sang Yi ini. Selain itu, Sang Yi juga tidak benar-benar tulus pada Yang Mulia. Dia sengaja membuat nama palsu sebelum memasuki rombongan Yang Mulia, hanya untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Petik 2. Sui Ying mengerutkan kening. Dia mungkin memalsukan identitasnya, tetapi dia sudah berada di sini selama 30.000 tahun. Selama menjadi komandan di pengawal pribadi aku, dia bekerja dengan tekun dan tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Yang Mulia, yang kamu butuhkan hanyalah mengusirnya dari rombongan kamu, balas pria berjubah hijau itu. Tuan klan aku secara alami akan mengingat bantuan ini, dan pasti akan datang sendiri untuk membalas kamu, suatu saat di masa depan. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Bai Li Sang adalah Dewa Dunia tahap 2, sedangkan Raja klanmu adalah Tuan. Permusuhan besar apa yang bisa terbentuk antara dua tokoh seperti itu? Bagaimana hal itu terjadi? Raja belum mengungkapkan detailnya. Pria berjubah hijau itu tidak berdaya. Begitu kamu dengan jelas memberitahuku bagaimana permusuhan antara kedua pihak terbentuk, secara alami aku akan menemukan Komandan Bai Li Sang dan menyelidiki masalah ini. Jika investigasi diverifikasi, dan ia ditemukan sebagai orang yang licik, aku akan secara alami mengusirnya dari penjagaan pribadi aku, kata Sui Ying dengan acuh tak acuh. Namun, haruskah Komandan Bai Li dituduh salah dan dikejar tanpa melakukan kesalahan? Bisakah aku melihatnya mati? Ekspresi pria berjubah hijau berubah. Dia hanya seorang komandan. Selama bertahun-tahun, jumlah Dewa Dunia tahap kedua terus meningkat. Menambahkan 4 angka komandan di bawah Sui Ying dengan beberapa tamu yang menginap, sekarang ada 10 angka seperti itu. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melawan tuan klannya, Raja Changyong sendiri, hanya demi satu Dewa Dunia tahap 2? Yang Mulia, apakah kamu tidak akan menerima untuk mengusirnya dari penjagaan pribadi kamu? Pria berjubah hijau itu mengerutkan kening. Apakah kamu mengancam aku? Mata Sui Ying menjadi dingin. Pria berjubah hijau itu menggeram.
Aku tidak melakukan hal seperti itu. Satu-satunya hal yang akan aku katakan adalah bahwa Raja Klan aku pasti tidak akan mengampuni Dewa Dunia Sang Yi. Petik 2. Aku tidak akan menerima siapapun yang berani untuk berpikir untuk menyentuh orang-orangku. Sue Ying dengan dingin balas. Petugas, kirim tamu ini. Silahkan. Dua petugas Dewa Dunia segera berteriak. Melihat Yang Mulia begitu bersedia untuk melindungi bawahannya membuat mereka merasa benar-benar bersemangat dan secara bersamaan merasa nyaman. Pria berjubah hijau berdiri dengan ekspresi jelek. Ini tidak perlu, mengapa tidak membicarakannya saja? Long Yu berkata dari samping. Long Yu, ini bukan urusanmu, Sue Ying melirik pria berjubah hijau. Aku sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup dalam diskusi ini. Mengambil nama Monark Changyong untuk mengancam aku? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Pria berjubah hijau itu secara paksa menekan amarahnya. Dia sedikit menggenggam tangannya untuk perpisahan dan kemudian segera pergi. Long Yu buru-buru menjelaskan, Kakak Dongbo, aku hanya datang untuk memberikan rujukan. Aku tidak berpikir situasinya akan menjadi seperti ini. Namun, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Seperti yang aku lihat, Raja Changyong benar-benar tampaknya memiliki niat membunuh yang besar terhadap Komandan Bai Li Sang, dan aku tidak berpikir permusuhan mereka kecil sama sekali. Petik 2. Aku menghargai perhatiannya. Meskipun telah bertindak dingin terhadap pria berjubah hijau, Sue Ying tersenyum saat berbicara dengan Long Yu. Aku akan mengambil cuti dulu, kalau begitu, Long Yu bergegas keluar dari tempat itu. Kembali di aula, Sue Ying mengungkapkan kerutan. Jing Qiyu, Raja Changyong adalah Dewa Dunia tahap 4, dan dia adalah penguasa suatu wilayah di dunia dewa. Pembalasan seperti apa yang bisa dia lakukan dengan Bai Li Sang? Dan untuk itu menjadi sesuatu yang dia bahkan tidak mau bicarakan. Petik 2. Sesuatu yang dibuat dengan mudah akan mudah terekspos, jawab Jing Qiyu. Jika dia tidak mau membicarakannya, itu mungkin melibatkan beberapa rahasia lain yang dia tidak ingin publikasikan. Selain itu, visi dan temperamen dari setiap tahap 4 Dewa Dunia biasanya luar biasa, dan sangat jarang bahwa mereka akan melihat kebutuhan untuk menjadi sangat pemilih dalam mengintimidasi seseorang yang lebih lemah. Raja Changyong memiliki 3 anak, tetapi aku belum pernah mendengar tentang anak-anaknya yang mengalami bahaya di masa lalu. Untuk saat ini, aku tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa membentuk permusuhan antara kedua pihak. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Hal ini membuatnya bingung juga. Tanpa memperjelas isi permusuhan ini, bagaimana dia bisa rela membiarkan bawahannya mati? Jika dia mengusir Bai Li Sang dari penjagaan pribadinya, tidak akan kekurangan mengirimnya ke kematiannya. Atendan, Sue Ying tiba-tiba bersuara. Yang Mulia, seorang petugas di luar ruangan mengakui perintahnya. Bawa Komandan Bai Li Sang menemui aku, perintah Sue Ying. Kembali di ruang kultivasinya, Bai Li Sang saat ini sedang memikirkan rahasia bola hitam di tangannya. Permukaan objek menunjukkan pola bercahaya biasa yang tidak rata. Bagaimana aku mengatasi ini? Rahasia apa yang disembunyikannya? Bai Li Sang memeras otaknya untuk mendapat jawaban. Dia jelas bahwa bidang ini mewakili perolehan terbesar dalam hidupnya, serta pertemuan ajaib yang paling penting. Jika dia berhasil memecahkan misteri yang mendalam di dalam dirinya, nasibnya kemungkinan besar akan berubah. Namun, bahkan dengan peninggalan sekarang di tangannya, Bai Li Sang tidak bisa menyelesaikan rahasianya. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke ruangan dari luar, Komandan Bai Li, Komandan Bai Li. Arai ruang budidaya biasanya memungkinkan suara untuk dikirim dari luar, tetapi akan mencegah apapun bocor keluar. Bai Li Sang mengerutkan kening. Dia segera menyimpan bola hitam itu kembali ke dalam kotak kayu sebelum membuka pintu batu untuk meninggalkan ruang budidayanya. Apa masalahnya? Bukankah aku mengatakan untuk tidak menggangguku kecuali tentang masalah penting? Bai Li Sang mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat seorang pelayan Dewa Dunia di luar. Dia segera mengenalinya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melindungi aula utama. Petugas Dewa Dunia tersenyum. Komandan Bai Li, Yang Mulia telah memerintahkan kamu untuk segera pergi menemuinya. Yang Mulia, Bai Li Sang tertegun. Baiklah, aku akan pergi saat ini juga. Bai Li Sang merasakan kepalanya kacau karena kabut saat dia bergegas ke aula utama. Selama bertahun-tahun dia bergantung pada Sue Ying,
tidak pernah Sui Ying memanggilnya untuk rapat saat dia menjalani budidaya pintu tertutup. Setelah begitu semua orang melihat bagaimana Dewa Dunia yang berbisa Ying ditangani, tidak ada yang berani menyinggung kediaman utusan-utusan lagi. Dengan demikian, tempat itu tetap sangat damai. Saat memasuki aula utama, Bai Li Sang melihat Sui Ying dan Jing Qiu duduk bersebelahan di posisi kepala. "Salam, Yang Mulia dan Nyonya," Bai Li Sang menyapa dengan sopan. "Komandan Bai Li, atau haruskah aku memanggilmu Dewa Dunia Sang Yi?" Sui Ying tiba-tiba berkata. Bai Li Sang tertegun sejenak. "Sang Yi, dia telah ditemukan," mengungkapkan, relik itu masih ada di tubuhnya. Apakah Sui Ying akan mengambilnya? Begitu identitasnya terungkap, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia menatap Sui Ying dengan helai panik di matanya. Namun, segera, ia memulihkan ketenangannya. "Kekuatan tempur Dongbo Sui Ying jauh melebihi milikku. Selain itu, kami ada di sini, di wilayah dan kediaman utusan pengawas. Dengan banyaknya susunan yang memperkuat kediaman, aku sepenuhnya tak berdaya untuk menghadapinya. Dia hanya harus melakukan apa yang dia mau. Dia sudah mengendalikan apakah aku hidup atau mati. Jika itu masalahnya, apakah aku perlu cemas?" Bai Li Sang mengerti bahwa perjuangan itu sia-sia, dan memutuskan untuk berhenti melakukannya. Segera setelah itu, dia mengerti fakta kedua. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa aku memegang relik tersebut. Jika dia yakin bahwa harta itu ada bersama aku, dia pasti sudah lama bertindak. Dia tidak punya alasan untuk memuntahkan sampah padaku. Awalnya dia gugup, lalu menjadi sedih dan tak berdaya. Namun, akhirnya, dia menjadi tenang dan pulih kembali. Semua ini terjadi sangat cepat. Yang Mulia tahu tentang hal ini? Bai Li Sang mengalihkan pandangannya ke atas untuk mencocokkan Sui Ying. Sui Ying mengangguk. "Akan lebih baik jika kamu jujur dan menjelaskan semuanya kepada aku." Pada titik ini, Bai Li Sang yakin bahwa Sui Ying tidak tahu cerita lengkapnya. Selain itu, dia sendiri tentu tidak akan mengungkapkan rahasia terbesarnya sampai saat yang paling menyedihkan. Dia segera menjawab, "Bagaimana Yang Mulia tahu tentang identitas aku? Apakah Raja Changyong yang mengirim seseorang?" Petik 2. Bai Li Sang adalah orang yang sangat cerdas, sehingga dia bisa menebak apa yang terjadi segera. "Permusuhan macam apa yang kamu miliki dengan Raja Changyong?" tanya Sui Ying. Melihat Bai Li Sang menjadi bingung sesaat sebelumnya telah menyebabkan kecurigaan tumbuh di benak kedua Sui Ying dan Jing Qiu. "Aku tidak lebih dari Dewa Dunia yang kecil dan lemah. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menyinggung Raja Changyong? Pada kenyataannya, itu adalah Raja Changyong yang sepenuhnya terlalu kejam," Bai Li Sang menjawab tanpa daya. "Beberapa waktu yang lalu, dia menangkap sekelompok Dewa Dunia, termasuk aku, dan memaksa kita untuk memasuki beberapa reruntuhan, secara efektif mengirim kita ke kematian kita. Kemudian, ketika tempat itu runtuh, banyak Dewa Dunia semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan menggunakan kesempatan itu, aku juga melarikan diri, dan baru saat itulah aku mendapatkan kembali kebebasan aku. Siapa yang mengira bahwa Raja Changyong masih akan terus mengejar aku?" Yang Mulia," Bai Li Sang menatap Sui Ying, memohon tanpa henti. "Aku hanya bisa berharap Yang Mulia dapat terus melindungi hidupku ini. Tanpa bantuanmu, aku sudah lama mati." Petik 2. Sui Ying bertukar pandang dengan Jing Qiu. "Reruntuhan? Dunia dewa sangat luas, dan ada banyak dewa dunia di dalamnya. Karena kamu berhasil melarikan diri, permusuhan seharusnya berakhir di sana. Kenapa begitu? Tanpa peduli untuk menabur begitu banyak karma, dia akan terus mengejar kalian?" Sui Ying mengerutkan kening. "Apa yang kalian pegang yang membuatnya layak baginya untuk mengejar kamu dengan panik dan membunuhmu?" Karma. Pada titik ini, Bai Li Sang akhirnya mengerti bagaimana Raja Changyong menemukannya. Karma adalah kekuatan yang benar-benar mistis. Bahkan keberadaan yang kuat, yang bisa melampaui sungai keabadian, akan menghasilkan karma sama saja. Melalui karma bahwa keberadaan yang kuat akan segera tahu kapan Sui Ying atau orang lain memanggil nama mereka. Ini tepatnya karena mereka mencapai dunia tempat mereka berada sehingga mereka dapat memiliki indera yang begitu rumit terhadap karma. Tahap 4 Dewa Dunia belum melampaui keabadian, sehingga indera mereka tidak bisa mencapai tahap seperti itu.
Aku akan bertanya sekali lagi, apa sebenarnya yang kalian miliki yang layak dia kejar kalian? Sui Ying bertanya lagi. Bai Li Sang merasakan jantungnya menegang. Ini adalah sesuatu yang aku juga tidak yakin, Bai Li Sang menjawab tanpa daya. Mungkin karena kita telah mengungkap rahasianya. Rahasia? Tanya Sui Ying. Ini tentang reruntuhan itu. Bai Li Sang melambaikan tangannya, menyebabkan diagram kompleks muncul di udara. Peta bintang ini menandai posisi reruntuhan. Pada awalnya, kami juga tidak tahu posisi reruntuhan, dan hanya setelah mereka runtuh dan kami lolos bahwa kami akhirnya memahami posisi akurat mereka. Reruntuhan itu mungkin sudah runtuh, tetapi ukurannya masih luar biasa. Dugaan aku adalah bahwa mereka masih menyimpan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Petik 2. Sui Ying memandang Bai Li Sang. Ini semua karena beberapa reruntuhan? Aku tidak bisa memikirkan hal lain apapun itu, Bai Li Sang menambahkan. Sui Ying ringan mengangguk lalu meninggalkannya dengan perintah, Komandan Bai Li, mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan kediaman utusan penyelia. Monark Changyong telah meninggalkan salah satu bawahannya di luar untuk mengawasi kamu. Aku khawatir, begitu kamu pergi, kamu mungkin saja mati kapan saja. Petik 2. Bai Li Sang merasa bingung dan bingung. Juga, jika kamu memiliki avatar, akan lebih baik jika kamu memindahkannya dari tubuh aslimu, Sui Ying menyimpulkan. Apa yang dia maksud? Apakah dia mungkin sudah menyadari bahwa avatarku juga ada di sini? Bai Li Sang berpikir sendiri. Tubuh dan avatar sejatinya keduanya terletak di dalam kediaman utusan-utusan. Karena dia hanya memiliki satu harta yang bisa dia gunakan untuk mengubah ruang waktu, ini adalah satu-satunya cara dia bisa melindungi dan menyembunyikan dirinya. Jika avatarnya akan ditangkap oleh Raja Changyong, yang terakhir memiliki metode untuk memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Selain itu, Raja bisa dengan mudah menyapu dan menyelidiki ingatannya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Aku pasti akan berhati-hati, kata Bai Li Sang. Kamu boleh pergi, kata Sui Ying, dan Bai Li Sang dengan sopan menurut. Hanya Sui Ying dan Jing Qiyu sekarang yang tersisa di aula. Reruntuhan yang dia sebutkan itu sepertinya nyata. Itu bukan masalah yang bisa dia bohongi dengan mudah. Namun, dia terlalu kabur ketika berbicara tentang mereka. Dia mungkin telah menyediakan peta, tetapi dia tidak memberikan rincian tentang hal itu. Sui Ying mengerutkan kening. Jing Qiyu terkikik. Kamu sudah terlalu banyak berpikir. Bahkan, Andalah yang tidak menanyakan detailnya. Petik 2. Mungkin. Sui Ying mengangguk. Meski begitu, aku pikir kamu harus memberi perintah penjaga pribadimu untuk meningkatkan ruang lingkup patroli mereka. Cara aku melihatnya, Raja Changyong tidak mungkin melepaskan masalah ini dengan mudah, kata Jing Qiyu. Di dunia dewa, di Kekaisaran Changyong yang jauh. Kekaisaran Changyong benar-benar luas, dan itu dilakukan sendirian dengan upaya Raja Changyong. Di negaranya, ia memiliki kekuatan yang luar biasa, keinginannya juga kehendak negara ini. Untuk alasan seperti ini, banyak ahli tidak mau bergabung dengan organisasi seperti Istana Dewa Pertumpahan Darah, Pulau Temporal, atau Istana Dewa Myriad. Bergantung pada seseorang juga berarti mereka harus dibatasi oleh banyak aturan dan batasan. Bahkan membunuh tahap ketiga Dewa Dunia akan sulit. Seberapa merepotkan itu? Monark, Dewa Dunia berjubah hijau Mo Xiao menyambut dengan hormat. Jauh di atas, sosok besar dan tinggi terlihat duduk di atas tahta batu giok putih. Di belakang punggungnya ada banyak tonjolan bertulang, barisan mereka membentuk bentuk seperti kipas. Kepala sosok itu botak, dan sepertinya tidak ada rambut di wajahnya. Matanya apatis, dan mudah untuk menentukan dari penampilannya bahwa dia bukan manusia. Dongbo Sui Ying berkata dia akan membela bawahannya. Dia tidak akan mengusir Dewa Dunia Sang Yi dalam keadaan apapun, kecuali jika kita dengan jelas menyatakan konten permusuhan antara kita dan Dewa Dunia Sang Yi dan menegaskan kebenaran, kata pria berjubah hijau itu dengan hormat. Dongbo Sui Ying ini, jari panjang dan ramping Raja Changyong mengetuk-ngetuk sandaran lengan tahtanya. Saat ini, dia penuh semangat, jadi bagaimana mungkin bisa menolak untuk membela anggota pengawal pribadinya? Meski begitu, aku sudah mencoba bernegosiasi dengannya, yang berarti aku sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup padanya. Sekarang dia menolak tawaran aku,
dia tidak bisa menyalahkan aku lagi. Dewa Dunia Sentu, petik 2. Hua. Sesosok datang berjalan keluar dari kekosongan. Dia sepenuhnya berpakaian hitam, dan bahkan wajahnya agak sulit untuk dibedakan. Dewa Dunia Sentu, kekuatan tempur Dongbo Sueying sangat tinggi. Jadi aku tidak akan memiliki kepastian keberhasilan, jika aku mengirim beberapa dewa dunia lainnya. Karena itu, aku harus meminta. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.